Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah setelah salat kita lanjutkan dengan duduk untuk sama-sama mendengarkan pesan-pesan agama. Alhamdulillah, tadi tentu kita semua bangun, makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis suhuri barakah. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur ada berkah. Bisa jadi karena keberkahan makan sahur, sehingga insya Allah sudah 2 hari kita tidak makan siang dan minum. Tapi alhamdulillah sehat walafiat. Bisa jadi karena keberkahan yang terkandung di dalam makan sahur, sehingga alhamdulillah benar-benar puasa kita insya Allah dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena keberkahan di dalam makan sahur, insya Allah benar-benar puasa kita akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita makan sahur, alhamdulillah kita semua melangkahkan kedua kaki kita ke masjid ini. Maka insya Allah diyakini di dalam Islam, setiap langkah kaki kita itu terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang naik kendaraan motor maupun roda 4, insya Allah diyakini di dalam Islam, putaran roda kendaraan kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk ke dalam masjid tadi, tentu semua sebelum duduk raka'ataini, ya, 2 rakaat, ya. Idza dakhala alaikumul masjid fala yajlis. Apabila kita masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk hatta yusalli raka'atain, sebelum engkau salat 2 rakaat. Dan itu pasti mengandung pahala. Setelah itu mungkin setelah azan kita tambah 2 rakaat, ya. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Raka'ataini qablal fajri. 2 rakaat sebelum subuh khairum, ya. Itu lebih baik dunia beserta isinya. Lalu setelah itu kita nunggu qamat. Setelah qamat, alhamdulillah kita salat subuh berjamaah. Maka tentu 27 derajat pasti kita dapat. Setelah kita salam, alhamdulillah tidak langsung pulang. Kita duduk sejenak, entah itu 10, 15 menit, 20 menit, mendengarkan pesan-pesan agama. Karena memang Ramadan ini memang bulan tarbiyah. Majalisatul ilmi sa'ah. Duduk sejenak. Ya. Seperti ini Pak. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan salat sunat di rumah 100 rakaat. Pahalanya duduk lebih besar. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah 2 hari puasa Pak. Meski tadi salam saya sepertinya ada yang masih tidak jawab. Entah karena pengaruh 2 hari ataukah mungkin tidak dengar. Maka saya doakan insya Allah siapapun yang menjawab salam tadi insya Allah mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik keselamatan. Maka untuk itu saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puasa ini jamaah subuh, bukan saja kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jamaah sekalian, para nabi-nabi Allah sebelum Rasulullah sudah puasa. Ya. Nabi Adam sudah puasa, Pak. Setiap tanggal 13, 14, 15, setiap bulan Nabi Adam puasa. Ya. Bahkan jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ibrahim. Ya. Nabi Allah Ibrahim tak kala dibakar, Pak. Itu sementara puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibakar Ibrahim alaihissalam, dan berkah puasanya Ibrahim dan tentunya doa dari Allah Subhanahu wa taala, kulna ya rukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, dinginlah engkau pada tubuh Ibrahim. Maka ketika Ibrahim dibakar, Pak, selembar bulu pun tidak termakan api. Itu sementara puasa. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam puasa, Pak, bersama pengikutnya di atas bahteranya, Pak. Ketika pernah di kaumnya terjadi banjir bandang besar. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berpuasa sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dirinya beserta pengikutnya selamat dari bencana waktu itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Idris, Pak. Nabi Idris itu termasuk nabi yang paling hebat dan paling mencintai ibadah puasa, Pak. Sampai Nabi Idris itu, Pak, puasanya setiap setahun penuh. Tidak pernah berhenti jamaah subuh. Setiap buka puasa, lanjut puasa lagi. Sampai waktunya buka puasa, selanjutnya puasa lagi dan seterusnya. Dan itu yang menjadi sehingga malakul maut Israel pencabut nyawa penasaran. Apa sesungguhnya amalan Idris alaihissalam. Sehingga Nabi Idris itu sudah kedengaran bunyi-bunyi sandalnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Israel sang pencabut nyawa penasaran. Sehingga Israel meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjelma seperti manusia biasa. Dan minta kepada Idris agar diterima di rumahnya untuk bertamu. Tujuannya apa? Israel malakul maut hanya ingin mengetahui apa sih rahasia yang terjadi pada diri Nabi Allah Idris alaihissalam. Maka bermalamlah Israel malakul maut di rumah Nabi Idris, ya, beberapa malam. Dan malam terakhir baru Israel atau malakul maut memperkenalkan dirinya kepada Idris bahwa Idris, sesungguhnya saya ini bukan orang biasa. Idris, saya ini bukan tamu biasa, Pak. Nah, kira-kira jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika sekiranya suatu waktu didatangi tamu, Pak, lalu tamu itu menjelma seperti manusia biasa, Pak, lalu bermalam di rumah kita beberapa malam, lalu malam terakhir baru dia memperkenalkan dirinya bahwa tuan rumah, sesungguhnya saya ini adalah malaikat pencabut nyawa. Kira-kira bapak-bapak tidak gemetar? Ternyata tamuku ini pencabut nyawa. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah yakin ibadah puasa yang insya Allah disyariatkan dalam agama kita, insya Allah sudah pasti jamaah subuh akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, insya Allah. Bahkan di dalam ibadah puasa jamaah subuh, ya, sebenarnya ibadah puasa ini melatih kita, Pak. Melatih kita menekan hawa nafsu kita. Karena ketika kita puasa, Pak, sepertinya jangankan emosi, Pak. Tidak emosi pun rasanya susah, Pak. Ketika kita puasa, Pak. Betul-betul tunduk, Pak. Tunduk khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada pun jika sekiranya ada orang yang mengajak kita berkelahi, kita tolak, Pak. Ya, saking luar biasanya ibadah puasa, Pak. Dan memang diajarkan di dalam Islam, kata Rasulullah SAW, jika sementara kita puasa lalu ada orang yang mengajak kita untuk berkelahi, maka apa jawaban kita, Pak? Nabi sudah mencontohkan, inni saim, inni saim, inni saim.
Itu jawabannya Pak. Jadi besok-besok jamaah subuh, ketika ada orang yang mengajak kita untuk berantam berkelahi, maka itu jawabannya. Inni saim, inni saim. Saya puasa, saya puasa. Asal jangan Bapak Ibu jawab, tunggu habis lebaran. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah jamaah sekalian, puasa ini yakin insyaallah. Pendidikannya sangat luar biasa Pak. Tarbiyahnya sangat luar biasa Pak. Mendidik kita Masya Allah untuk tawadu. Sabar, ikhlas. Yang namanya marah sulit terwujud dalam diri kita ketika kita sebentar puasa yang dirahmati Allah. Dan tarbiyahnya puasa luar biasa. Mendidik kita jujur. Mendidik kita sulit untuk berbohong dan berdusta. Jangankan di hadapan manusia. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita takut Pak. Mana ada di antara kita yang berani Pak. Sementara puasa. Masuk ke kamar mandi. Alasan mau mandi, alasan wudu. Lalu bawa roti 2 dalam sakunya. Tidak ada yang berani Pak. Dan tidak ada yang menyaksikan kita Pak. Enggak ada yang tahu. Di rumah pun tidak ada yang tahu. Ini artinya tarbiyahnya puasa luar biasa Pak. Didikannya ibadah puasa untuk jujur. Di hadapan Allah sungguh sangat luar biasa Pak. Bahkan jelas di dalam puasa Ramadan. Benda-benda bahkan makanan-makanan yang nyata-nyata halal. Di rumah kita tidak ada yang bisa menghalangi kita Pak. Makan, minum, roti dan sebagainya. Siapa yang mau larang kita? Lalu mengapa kita tidak lakukan Pak? Ini tarbiyahnya puasa artinya apa? Itu roti halal buat kita Pak. Lalu kenapa kita takut? Artinya apa Pak? Yang halal saja kita takut. Apalagi yang haram. Inilah tarbiyahnya puasa yang dirahmati Allah. Yang sungguh sangat luar biasa yang dirahmati Allah. Tarbiyah lain ibadah puasa paling tidak. Ketika kita berpuasa tentu kita merasakan lapar. Tentu kita bisa merasakan dahaga. Artinya apa? Sesungguhnya di dalam ibadah puasa itu mengandung makna-makna yang sangat luar biasa. Paling tidak secara langsung Allah katakan, wahai hambaku yang berpuasa, rasakan juga bagaimana ketika orang lapar. Rasakan juga bagaimana ketika orang dahaga. Seperti itulah fakir miskin du'afa. Ketika mereka sewaktu-waktu ingin makan, lalu tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki 1% uang pun, itu orang fakir miskin du'afa. Anak yatim piatu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, mereka terkadang merasakan lapar yang sungguh sangat luar biasa Pak. Anak yatim piatu terkadang merasakan dahaga yang sangat luar biasa. Hanya pengen membeli minuman yang harga 2.000 pun tidak ada uangnya Pak. Maka kita puasa, hanya Allah tidak mau secara langsung mengatakan, rasakan juga. Seperti yang orang fakir du'afa miskin rasakan ketika mereka lapar dan dahaga. Maka itulah jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di akhir ibadah Ramadan ada namanya zakat fitrah. Ada namanya zakat mal yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesungguhnya jamaah sekalian. Maka di dalam zakat fitrah itu insyaAllah tu'matul lil masakin. Makanannya orang miskin. Wa tuhratul lisaim. Pembersih bagi orang yang berpuasa. Itulah fungsi zakat fitrah Pak. Sesungguhnya zakat fitrah itu cuma Allah tidak mau katakan secara langsung. Wahai hamba-hambaku yang berpuasa, yang usai melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, keluarkan zakat fitrahmu. Cuma Allah tidak mau langsung katakan supaya mereka juga merasakan apa yang kau makan selama ini, makanan yang bercita rasa lezat. Orang fakir miskin du'afa yatim piatu juga rasakan di hari-hari kemenangan, di hari kegembiraan, di hari raya Idul Fitri. Itu rahasianya sesungguhnya Pak. Maka itulah konsep Islam mengatakan, ajaran Islam di dalam berzakat fitrah Pak, tidak asal-asal berzakat fitrah Pak. Diatur semua jamaah subuh yang dirahmati Allah. Apa yang kau konsumsi hari-hari, itu pula yang kau kasih keluar zakat fitrahmu. Jangan kau masak beras, makan beras hari-hari. Beras betet, beras 99. Lalu ketika engkau mengeluarkan zakat fitrahmu, cari beras dolok yang paling murah. Tidak seperti itu di dalam Islam. Kalau perlu jamaah subuh, lebih bagus. Mungkin kita hari-hari konsumsi beras dolok. Tapi ketika kita melakukan zakat fitrah beras yang 99.
Supaya maksudnya apa? Fakir miskin, duafa, yatim piatu yang luar biasa penderitaan mereka. Mereka juga bisa merasakan nikmatnya, lezatnya makanan-makanan yang luar biasa yang seperti yang kita konsumsi hari-hari. Jamaah subuh yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah puasa ini kita yakin Pak. Percaya insya Allah ini ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum umat Muhammad, sebelum Nabi-nabi yang terdahulu sudah melakukan ibadah puasa Pak. Bahkan ada nabi jamaah sekalian, ya hari ini puasa, besok tidak puasa, besoknya puasa. Selang-seling yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai setahun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillahi rabbil alamin. Puasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, kalau bukan 29 hari, 30 hari, itulah puasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya tidak ada puasa Pak, barangkali kita tidak bisa membandingkan, barangkali tidak cukup jamaah sekalian, barangkali timbangan kita miring, lebih berat kesalahan kita Pak, lebih berat dosa kita di hadapan Allah jika dibandingkan kebaikan kita, jika sekiranya tidak ada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam 1 tahun 12 bulan, maka syukur-syukur ada 1 bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bisa jadi bulan Ramadan menjadi perisai Pak. Maksudnya kita ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah subuh? Kita umat Muhammad umurnya pendek-pendek Pak. Kalau bukan 30, 60, 63, paling banyak 70 tahun yang dirahmati Allah umur umat Muhammad. Syukur-syukur kalau umat Muhammad bertobat di saat umur 14 tahun. Tapi jika sekiranya ada umat Muhammad bertobat di umur 50 tahun, maka Masya Allah, cukupkah kira-kira yang dirahmati Allah? Bekal yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sepertinya minim. Maka syukurlah alhamdulillah ada Ramadan Pak. Ramadan Masya Allah saya katakan tadi. Dari rumah sudah dihitung oleh Allah. Masuk sudah salat sunat dihitung oleh Allah. Duduk mendengarkan ceramah agama dihitung oleh Allah. Kembali dari masjid barangkali ada yang beraktivitas dengan niat untuk menafkahi istri dan anak-anak kita. Insya Allah ibadah. Maka di dalam Ramadan 24 jam insya Allah semuanya bernuansa ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga insya Allah kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah meraih pengampunan dari Allah. Sebab kalau tidak meraih pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dipastikan pasti kita mendapatkan ganjaran bahkan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sehingga jamaah subuh, ya, seluruh umat Muhammad SAW sebelum Ramadan semuanya berkoar-koar, ya Allah, perjumpakan saya dengan Ramadan. Itu berkoar, itu artinya memang ternyata ada rahasia memang di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu yang diharapkan ketika kita puasa Ramadan, jaga 2 Pak. Apa yang dijaga? Yang pertama, sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itu dijaga Pak. Jangan sampai kita minum, jangan sampai kita makan secara sengaja, dipastikan puasamu batal. Yang kedua yang kita jaga jamaah subuh adalah yang keluar dari mulut kita itu dijaga. Apa yang keluar dari mulut? Kata-kata. Disaring jangan sampai kita berdusta. Saring jaga jangan sampai kita memfitnah. Saring jaga jangan sampai kita menggibah. Itu yang dijaga di dalam mulut kita ketika kita puasa Ramadan. Maka insya Allah siapapun di antara kita Pak, tentu kita bisa merasa, ya Allah, banyak dosa saya ya Allah. Ya Allah, saya tahu, saya sadar betapa banyak salat-salat wajib yang kutinggalkan selama 11 bulan penuh. Aku mohon ya Allah, moga-moga bulan Ramadan ini pengampunanmu ada pada diri saya Pak. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Tuhan yang tidak pendendam Pak. Tidak sama kita Pak. Pendendam kita luar biasa Pak. Tuhan itu tidak pernah mendendam kepada hambanya. Allah katakan, sekiranya ada hambaku datang mengadu kepada saya dan dia membawa dosa hampir separuh bumi dosanya. Saking banyaknya dosanya hambaku, hampir separuh bumi banyaknya Pak. Maka putus asakah kita? Tidak Pak. Allah katakan, kalau engkau datang membawa dosa pelanggaran hampir separuh bumi banyaknya salah dosamu, maka Allah katakan, aku siapkan juga separuh bumi pengampunanku kepada hambaku.
Maka alasan apa lagi yang subuh? Yang penting insya Allah tobat itu kita dapatkan sebelum roh dan jasad kita terpisah dari tubuh kita insya Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Semoga insya Allah sisa 28 hari lagi. Jadi tidak usah dihitung Pak Dik. Kalau dihitung dari sekarang setengah mati Pak. Sisa 28. Bagus dihitung kalau sisa akhir-akhir. Mungkin sudah 23 boleh. Sisa 8. Tapi kalau hari ini baru dihitung 28 hari lagi. Terlalu lama jamaah subuh. Maka insya Allah kita tidak berharap Ramadan cepat berlalu. Kalau boleh insya Allah Ramadan silakan berlalu. Asalkan insya Allah taubatku sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insya Allah tausiah subuh yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kepada seluruh yang hadir insya Allah maupun saudara-saudara kita yang lain, bulan Ramadan tahun ini seluruhnya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.